Mengenal Abdul Majid, putra tiri R.A. Kartini yang komunis. Di masa pendudukan Jerman 1940 hingga 1945, Abdul Majid ikut serta dalam gerakan pembebasan. Dia sempat menjadi menteri di masa revolusi, juga wali kota Semarang pada 1950-an. Raden Hadi Prawiro yang berumah di sebelah kiri barat Kadipaten Rembang punya putri bernama Mas Ajeng Suchirah. Keluarga ini adalah keluarga pengusaha batik kaya asal Lasem. Mas Ajeng Suchirah lalu menikah Raden Aryo Singgih Joyodiningrat. Perkawinan itu membuahkan 4 anak. Ketika anak yang ketiga masih di dalam kandungan, pada 12 November 1903, Raden Aryo Singgih melangsungkan pernikahan agungnya dengan putri Bupati Jepara, Raden Ajeng Kartini. Begitu yang tertulis dalam buku Kartini, sebuah biografi terbit 1979, karya Siti Sumandari Suroto. Perempuan dalam hidup Singgih tak hanya Kartini dan Suchirah saja. Ada Mas Ayu Muji, Mas Ayu Mujilah, Mas Ayusih, R.A.A. Sukarmila, dan B.B.A.A. Muryati. Dua nama terakhir statusnya sama dengan Kartini, istri resmi, Garwo Padmi. Sedangkan yang lainnya istri selir, Garwo Ampil. Beberapa bulan setelah pernikahan Singgih dengan Kartini, anak laki-laki itu lahir pada 9 Januari 1904 dan dinamai Abdul Majid. Dia dikenal sebagai Raden Mas Abdul Majid Joyodiningrat. Beberapa bulan setelah Abdul Majid lahir, pada 13 September 1904, adik tirinya dari rahim Kartini pun lahir dan belakangan dikenal sebagai Susalin. Ketika Susalin dilahirkan itulah Kartini meninggal dunia. Jadi Abdul Majid tak mengenal dekat ibu tirinya yang legendaris dan dipuja kaum nasionalis Indonesia itu. Sebagai anak bupati zaman kolonial, mereka berdua seharusnya bisa bersekolah di SD Elite Europe Lager School (ELS) dan Sekolah Menengah Elite Hooger Burger School (HBS). Susalin tercatat pernah melalui 2 sekolah itu, menurut catatan John Ingelson dalam Perhimpunan Indonesia and the Indonesian Nationalist Movement 1923-1928, terbit 1975. Abdul Majid juga belajar di ELS dan HBS. Dia lulus November 1925, lalu kuliah hukum di Universitas Leiden, negeri Belanda. Di Belanda, Abdul Majid kerap menyuarakan pendapatnya menuntut kesetaraan antara orang Belanda dan Indonesia. Menurut catatan Hari Albert Bussy dalam Di Negeri Penjajah, Indonesia di Negeri Belanda 1600 hingga 1950, terbit 2008. Sejak awal 1926, setidaknya Abdul Majid sudah menjadi sekretaris Hatta yang memimpin Indonesia Vereniging alias Perhimpunan Indonesia (PI). Bersama Muhammad Hatta dan Ali Sastro Amijoyo serta Nasir Pamuntjak, Abdul Majid nyaris dikerangkeng lama di negeri Belanda karena kegiatan mereka di Perhimpunan Indonesia dianggap berbahaya. Mereka ditangkap pada 23 September 1927. Di rumah penjara, kami masing-masing ditutup dalam sel kecil berukuran kurang dari 2x3 meter. Hatta mendapat sel nomor 1, Nasir Pamuntjak sel nomor 7, saya, Ali Sastro Amijoyo, sel nomor 14, dan Abdul Majid sel nomor 55. Dari kami tidak bisa saling berhubungan. Tulis Ali Sastro Amijoyo dalam memoarnya Tonggak-Tonggak Perjalananku, terbit 1974. Abdul Majid dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh pengadilan Belanda. Selama masa-masa persidangan dan penahanan, mereka didampingi Mr. J. Mobah, Mr. Judas, dan Mr. L. Weber. Masa inilah Pridhoi Hatta yang berjudul Fritz Indonesia, Indonesia Merdeka, ditulis lalu dibacakan pada 8 Maret 1928. Meski berada di tahanan, Ali Sastro Amijoyo mendapat izin keluar tahanan untuk ujian dan lulus. Mereka semua akhirnya dibebaskan pada 22 Maret 1928. Abdul Majid dalam catatan Suhoki dalam orang-orang di persimpangan kiri jalan
terbit 1997, belakangan melanjutkan studinya. Menurut Pusey, setelah dibebaskan karena dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, selama beberapa tahun di Belanda, Abdul Majid memilih diam. Meski oleh kawan-kawannya dicap kaku terkait status dirinya sebagai anak bupati, Abdul Majid sebagai ketua Perhimpunan Indonesia setelah Hatta mundur, membuat Perhimpunan Indonesia menempuh haluan komunis dan membuat jalinan erat dengan Partai Komunis Belanda, CPH. Menurut Harry Pusey dalam bukunya Madiun 1948, PKI bergerak, terbit 2011, selama kurun waktu dekade 1930-an, Abdul Majid dianggap sebagai bagian PKI ilegal di Eropa. Jika Abdul Majid di Eropa jadi aktivis kiri yang melawan pemerintah Belanda, maka adik tirinya Susalin justru terjebak dalam birokrasi kolonial sebagai Mantri PID di Jawa. Jika seseorang menjadi aktivis kiri pada 1930-an di Indonesia, ia akan ditangkap polisi rahasia kolonial bernama PID itu. Abdul Majid punya kader bernama Setyajid Sugondo, sesama anak bupati yang datang pada 1927. Pemuda Setyajid ini semula dikenal sebagai mahasiswa malas dan gemar mengunjungi dunia gemerlap malam di Belanda. Tiap kali tidak punya uang dan sering meminjam uang dari Abdul Majid atau kawan-kawan komunis lainnya. Semakin sering Setyajid butuh uang, semakin sering dia berinteraksi dengan Abdul Majid dan konco-konco kirinya. Akhirnya, Setyajid menjadi kiri juga. Menurut Pusey, sejak akhir 1931, Abdul Majid meninggalkan negeri Belanda dan diperkirakan tinggal di Moskow. Dia menjadi propagandis sebuah biro PKI di Eropa. Melalui bacaan, dia berusaha mempengaruhi kaum pengangguran, pemuda, juga pelaut. Namun, pada 12 Juni 1936, terlibat berpidato dalam acara Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda. Hingga 1938, dia memegang kendali redaksi majalah Suara dari Indonesia. Setelahnya, Abdul Majid juga bergiat dengan majalah Impresa. Mengenai kuliahnya, baru di tahun 1940, dia baru menyandang gelar sarjana hukumnya, Mr. in Rechten, sama seperti Nasir Pamunca. Selama pendudukan tentara Nazi Jerman di negeri Belanda, Abdul Majid berada di sana. Pada kurun waktu 1943-1944, dia aktif di Colonial Institute dan pernah menjadi penasehatnya bersama G. Gongrich yang menyusun monografi tentang Sulawesi di bawah pengawasan mantan gubernur Sulawesi, Dr. L.J.J. Caron. Abdul Majid juga ikut bermain sandiwara dengan lakon-lakon cerita dari Indonesia. Uang hasil pertunjukan itu diberikan kepada gerakan perlawanan bawah tanah Perhimpunan Indonesia. Abdul Majid terbiasa berkeliaran di khalayak umum tanpa memakai nama palsu. Koran Belanda, De Waarheid, menyebut ia adalah seorang pejuang perlawanan melawan tentara Jerman. Di tahun 1940 hingga 1945, kelompok anggota Gerakan Perlawanan Bersenjata Suropati. Perjuangannya melawan fasisme dan mendukung pembebasan negeri Belanda dari pendudukan tentara Nazi Jerman diakui orang-orang Belanda. Setelah Indonesia merdeka dan Republik Indonesia terbentuk, Abdul Majid pulang ke Indonesia. Kebetulan kawan lamanya yang hanya 2 tahun di negeri Belanda dan mampir belajar di Leiden juga, Sultan Syahrir, menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia. Abdul Majid kemudian dilibatkan Syahrir dalam kabinet kedua dan ketiganya sebagai Menteri Muda Urusan Sosial sejak 12 Maret 1946 hingga 27 Juni 1947. Setelah kabinet Syahrir III jatuh karena perundingan Linggarjati, Amir Sarifuddin menggantikan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dalam 2 kabinet Amir selama kurun waktu 3 Juli 1947 hingga 29 Januari 1948, Abdul Majid menjadi Menteri Muda Urusan Dalam Negeri. Menurut koran Belanda De Waarheid, ketika itu Abdul Majid juga aktif dalam CCPKI. Harry Pusey juga mencatat belakangan dia menjadi anggota Politbiro. Setelah Amir jatuh, dalam bukunya Madiun 1948, Harry Pusey mencatat Abdul Majid juga terlibat dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang dibentuk Amir.
Bersama Sakirman dan Lingji, Djoko Sujono, dia ditangkap di Yogyakarta dan mengaku tak tahu menahu mengenai peristiwa Madiun September 1948. Mereka ditahan di Yogyakarta hingga agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Nasib Susalit, adik tirinya yang sudah berpangkat mayor jenderal, juga tidak kalah malang. Karirnya di militer habis karena dituduh kiri. Abdul Majid dan beberapa tahanan lain melarikan diri. Adanya rekonsiliasi dan pengampunan kepada orang-orang komunis. Setelah 1949, Abdul Majid termasuk yang terbebas. Dia tak masuk petinggi partai lagi. Di tahun 1950-an, dia aktif di Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, SOPSI, berperan penting sebagai pengacara dalam membela pekerja dalam perselisihan perburuan. Dia juga sempat menjadi wali kota Semarang 1958 hingga 1960. Setelah kudeta 1 Oktober 1965, dia berada di luar negeri. Dia tinggal di pengasingan hingga akhir hidupnya di hari pertama tahun 1977. Perjuangannya untuk pembebasan akan diteladani oleh kita semua. Tulis The Warhead, 3 Januari 1977. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura, Tagar Lambe Sundel.